Kali ini gue di salah satu museum terunik di seluruh Kroasia. Museum ini bernama Museum of Broken Relationship atau Museum Patah Hati atau Hubungan Putus. Jadi di sini kita bisa dapat lihat benda-benda yang disumbangkan oleh orang yang gagal dalam menjalin kasih. Jadi ini menarik banget, ada banyak itu kisah cinta pribadi orang, kisah yang gagal, dan itu benda dari seluruh dunia. Boneka Voodoo. Boneka Voodoo ini menceritakan tentang percintaan seorang yang bernama Alexander. Setelah putus hubungan yang membuat Alexander patah hati, dia mulai mengumpulkan kain dan baju dari para kekasihnya. Dan hubungan one night stand atau cinta satu malam itu adalah cara dia untuk menghadapi kesulitan untuk melupakan patah hatinya. Di sini dia mendapatkan ketenangan dengan cara membuat boneka-boneka ini. Akan tetapi walau hubungan cintanya singkat, dia masih bisa memiliki mereka dalam satu bentuk dari boneka-boneka voodoo yang dibuatnya. Little Mai. Saya membuat 2 tato waktu bersamanya. Satu untuk kenangan dia dan satu lagi untuk kenangan dari hubungan kita. Sebelum saya berangkat ke New York demi karir saya, dia memberikan saya boneka Mai ini. Dia berkata bahwa saya mengingatkan dia tentang karakter film di Finlandia. Lalu dia juga membuat 2 tato di tempat persis sama seperti saya. Kalian tahu apa yang orang katakan? Hubungan LDR tidak pernah berhasil. Handphone. Makna dari cerita benda ini adalah sudah 300 hari terlalu lama dia memberikan saya HP dia. Tujuan dari dia adalah agar saya tidak bisa menghubungi atau menelpon dia lagi. Akupuntur bolpen. Akupuntur atau tusuk jarum bolpen ini diberikan dia kepada saya selama hubungan kita yang berlangsung selama 2 tahun. Saya selalu sakit dan dia sangat percaya pada medis timur dan selalu memberikan saya sup dan jamu. Dia memesan set ini untuk saya, tapi saya tidak pernah memakainya. Kesehatan saya berubah drastis setelah putus. Sekarang saya sangat jarang sakit. Dress pernikahan. Cerita dari dress pernikahan ini adalah kami bertemu pada tahun 2014 dan memutuskan untuk menikah pada summer tahun 2016. Pada tanggal 7 Juli, 1 minggu sebelum pernikahan saya, dia wafat. Dia meninggal saat sedang menunggu bis pulang. Saat itu terjadi serangan oleh teroris. Dress ini adalah representasi terbaik yang saya miliki untuk mengenang dia. Borgol, dia sudah menjadi psikolog saya selama 3 tahun. Di saat dia bilang kepada saya kalau saya sudah tidak bisa menjadi pasien dia lagi, kami berkencan selama 1,5 tahun. Dia memberikan borgol ini kepada saya untuk membuktikan kepada saya kalau hubungan kita sekuat sebuah pernikahan. Hubungan kita berakhir karena dia tidak pernah bisa mengakui bahwa dia seorang yang menyukai sesama jenis. Dia sekarang tinggal bersama seorang laki-laki dan mengatakan kalau dia tidak pernah mampu untuk menerima kalau dirinya seorang penyuka sesama jenis. Sebuah lampu. Saya selalu membantu dia dengan apa yang dia minta. Suatu malam dia minta saya datang ke rumahnya untuk mengganti sebuah lampu di atap. Saat saya sedang sibuk mengganti lampu, tiba-tiba dia berkata, ngomong-ngomong saya merasa kita harus putus. Saya tidak merasa kita cocok lagi. Lalu saya keluar dari situ dengan memegang lampu yang belum saya ganti. Saat saya sedang keluar, terdengar teriakan dari dia. Kenapa lampu ini tidak diganti? Apakah aku tidak pantas dapat itu dari kamu? Dalam hati saya berpikir persetan dengan itu. Kamu memang tidak pantas dapat apa-apa dari aku. Parasut. Saya bertemu dia pertama kali saat saya mencoba latihan terjun parasut. Saat itu saya sangat merasa takut. Akan tetapi seorang cowok yang tampan ini membantu saya. Kita sangat suka berada di langit dan kita sangat saling mencintai. Namun pada akhirnya dia wafat dalam kecelakaan parasut.
Museum Kota Zagreb menunjukkan masa lalu kota Zagreb, dari prasejarah yang jejaknya baru-baru ini ditemukan di bawah gedung museum itu sendiri, hingga sampai saat ini. Pameran permanen memberikan potret kota dalam semua aspeknya, menampilkannya dalam politik, gereja, sejarah, ekonomi, dan bisnis, tata kota dan arsitektur, sejarah, seni, dan sastra. Setiap periode diilustrasikan dengan objek-objek khas yang memberikan potret Zagreb yang hidup. Mulai dari legenda tentang asal-usul nama kota, diilustrasikan oleh sumur utama dari mata air Zagreb. Kita juga dapat melihat kehidupan di Zagreb selama Perang Dunia Pertama dan Kedua, termasuk ketakutan dan ketidakpastian yang terjadi, perubahan struktur penduduk dan lonjakan jumlah penduduk secara umum dalam periode sosialis menciptakan kebutuhan untuk memperluas kota dan kebutuhan untuk program perencanaan kota baru di Zagreb. Pada tahun 1990, Parlemen Republik Kroasia yang berdaulat telah didirikan. Namun di musim panas 1991, Zagreb mendapati dirinya terlibat dalam perang yang bukan buatannya sendiri. Banyak orang Zagreb pergi ke medan perang, dan kota itu harus merawat lebih dari 130.000 pengungsi dan orang-orang yang terlantar.